AM 1368 At-Taqwa Ramah Berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kalau sudah rada siang, udah makin kelihatan. 10:30 lewat 6 menit. Yang di belakang sambil kegerimisan udah mulai teriak, Ustadz, keberanan siang beli kacang panjang. Lu ngomong udah siang jangan panjang-panjang. Begitu ya Bu? Bu, begitu enggak? Oh enggak. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minan nihil ghamirah wa ayadihil mutakafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil anzumiz zahirah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birra'bi masirata syahrin wa a'titu mafatihal ardi wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa ju'ilat ummati khairal umam wa u'titu asy-syafa'ah wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan. Rawahul Bukhari wa Muslim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para asatidah, para acengan, para tuan guru, para sepuh bini sepuh yang saya hormati, rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Syekhun al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Rashid, juga kepada para asatidah, para tuan guru, para orang tua, para sepuh bini sepuh yang berada di lingkungan masjid yang kita cintai, Masjid Jami Ar-Rahmah, tanpa terkecuali. Lebih-lebih DKM Masjid Jami Ar-Rahmah yang menjadi wasilah sehingga saya bisa bersilaturahim ke tempat ini, kepada para asatidah kita, kepada para orang tua kita, kepada para tuan guru sepuh bini sepuh yang ada di sini, hapunten, nuhun sewu, minta maaf.
sengaja maafnya rada panjang, sebab saya pun bisa berdiri di depan ini karena jasa guru-guru kita. Ibnu Malik kulang bagaimana hebat, sehingga karangan gurunya Ibnu Mu'ti yang 2000 bait dia bisa rangkum jadi 1000 bait. Tapi ketika dia terbawa emosi, berasa pinter sendirian alias berasa songong, Allah bikin lupa enggak dengan susah. Makanya saya pun sadar saya bisa begini karena para guru-guru kita. Makanya buat para tuan guru, para asatidah yang ada di sini, mohon maaf saya tadi rada panjang, biar betul-betul walaupun enggak kesebut namanya satu persatu, kelar acara maulid di sini, kembali kita ke rumah tangga kita masing-masing, hati kita betul-betul plong, lapang, pergi berendam ke pantai cerita. Jangan ada dendam di antara kita. Setuju, Bu? Ibu kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran? Kalau sudah nggak ada dendam di antara kita, insya Allah masing-masing berangkat nanti pasangan suami istrinya naik kereta pakai kacamata, nggak ada dusta di antara kita. Makanya Bapak, di awal kesempatan ini buat para guru-guru kita, walaupun gak nyebutin namanya satu persatu, ingin rasanya kita sebagai muridnya tak pernah kita lupakan, tak pernah kita tinggalkan, tak pernah kita abaikan. Iringan doa-doa kita selalu buat mereka, mudah-mudahan selalu Allah panjangkan umurnya, sehat jasmani rohaninya, tetap iman Islamnya, Allah selalu murahkan rezekinya, sehingga buat kita bisa selalu menimba ilmu-ilmunya. Intinya kita minta pada Allah berwasilah haflah Maulidur Rasul di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan buat para guru-guru kita Allah selalu limpah curahkan buat mereka mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fi daraini amin. Bu, Ibu, buat guru-guru kita udah kita doain. Ibu mau doain buat dirinya? Mau banget, mau doang, apa mau aja? Sius. Begini Bapak, ya, bukan apa-apa. Sebab kalau sudah kumpul di tempat yang paling mulia, ini kan kumpul kita di tempat yang paling mulia nih. Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasul, tempat yang paling mulia di muka bumi apa sih? Nabi karena belum tahu jawabannya, nggak mau over action, Nabi nanya lagi sama Jibril. Jibril ngasih jawaban, ya Muhammad jawab, tempat yang paling mulia di muka bumi adalah bait min buyutillah, yang merupakan rumah Allah. Yang kedua, mumpung lagi kumpul lebih daripada 40 orang, masing-masing lidah membaca lafaz amin. Dari lafaz amin saja merupakan bentuk isim sagot fi'il amar, yang dimana kata Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya, wal amru in lam yakun linnunni mahal fihi huwasmun nahusa wa hayyahal. Ini bait menjelaskan tentang isim sagot fi'il amar, pun dikiaskan lafaz amin merupakan bentuk isim sagot fi'il amar yang maknanya adalah ai istajib doa'ana. Sementara kata Kanjeng Rasulullah, kalau sudah lebih daripada 40 lisan, masing-masing lidah membaca lafaz amin, derajat doa itu laksana doanya wali Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian lidah yang baca lafaz amin di tempat yang mulia ini, kita nggak tahu dari lidah yang mana Allah mengijabah doa-doa kita. Bapak mau nggak doain buat bininya, Pak? Mau nggak, Pak? Sebab yang namanya kaum ibu kita harus berterima kasih. Orang-orang bijak mengatakan al ummahat tarbiyatul ula lil aulad. Yang namanya istri kita Bapak, yang namanya ibu buat anak-anak kita Bapak, merupakan sekolah yang pertama untuk anak-anak kita. Bahkan Kanjeng Rasul memberikan legitimasi, ad-dunya mata wa khairu mataiha al mar'atus soleha. Dunia
adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling hebat, perhiasan yang paling indah ketika kita mempunyai istri yang soleh. Bu, Bapak mau doain ya Pak ya? Kita doain ya Pak ya. Mudah-mudahan betul-betul pulang acara maulid pagi menjelang siang hari ini, kembali ke rumah tangganya masing-masing, betul-betul Allah jadikan istri yang solehah. Yang amin baru 10 orang. Yang amin baru 10 orang. Uy, suara saya kedengeran gak ke belakang? Allah jadikan istri yang solehah, yang selalu pandai berbenah, jika dipandang wajahnya selalu ramah, senyumnya tetap merekah, membuat suaminya selalu bahagia walaupun sedang gundah, resah dan gelisah, suaminya selalu betah di rumah. Kenapa? Karena selalu terpancar senyum indahnya si mama. Insya Allah. Pak, orang Bekasi nyebutnya istri apa bini? Pak, nyebutnya istri apa bini? Ibu tahu nggak namanya kenapa bisa orang tua kita nyebutin namanya bini? Biar tahu maknanya. Makanya orang Betawi nyebutnya bahasanya bini, punya makna buat suami, biar betul-betul bini bisa bikin nikmat tuh. Setuju Pak? Lah kalau punya bini nggak bisa bikin nikmat, mah ganti kartu, ganti casing, ganti kartu sekalian. Iya, nah makanya kalau punya bini yang soleha, Allah karim, setiap kali suami mau keluar rumah nanti pesannya indah. Ibu biasa manggil sama suami, manggilnya apa? My honey, sweetie, atau kayak anak muda sekarang, beb, ya. Nggak apa-apa, makannya cuma pakai ikan teri tapi manggilnya baby. Ini teh pesennya enak tuh bang. Abang naik kereta turun di Tegal, makan roti dibelah dua. Kalau cinta bang ayah jangan ditinggal, sehidup semati kita berdua. Allah. Lah kalau udah punya bini yang begitu, suami juga insya Allah akan jaga mata, jaga hati, walaupun di luar yang godain, udah bukan kayak angin peting beliung lagi, udah kayak topan hayan. Ada kenal bang topan hayan? Di mana adanya tuh kemarin tuh? Jauh di Filipina. Walaupun yang godain banyak di luar, dia akan menjaga amanah. Neng, barang antik di kursi goyang, punya opah, punya omah. Jujur, perempuan cantik di luar banyak yang atas sayang, tapi cinta papa hanya buat mama. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya tadi di awal di muqaddimah udah banyak hari ini pelajaran-pelajaran yang kita dapat ya. Tadi pertama saya sampai guru kita sedang menyampaikan mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Amin Nur. Betul? Ya, kemudian baru saja tadi Ustadz Usturi meninggalkan tempat juga, sebelumnya Ustadz Dani. Sekarang udah jam 11 kurang 10 menit, masih kuat dengerinnya? Bener ini? Kuat? Lah kan kalau udah rada siang kita harus betul-betul sama-sama sepakat Pak. Kalau udah sama-sama sepakat kan enak. Saya tanya dulu, masih kuat jadinya nih? Baik, takutnya kalau nggak ditanya ntar ada yang teriak sambil nyender, ambil kepanasan teriak, Ustadz obat batuk dari kota Tipar, cepetan ngapa, mata gua ngantuk, perut udah berasa lapar. Iya, makanya untuk nyelang laparnya saya lihat juga buat para guru itu sisiran pisang masih pada utuh, jeruknya, salaknya masih utuh, mewakili panitia, mungkin panitia lupa, takutnya nggak dibahasain lupa, silahkan tuh Romah Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, dipersilahkan di dahar yang ada. Ya, jangan dilihatin aja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi di awal saya di muqaddimah membaca surah Al-Anbiya ayat ke-107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai kasih sayang untuk sekalian alam. Jujur loh Pak, itu Rasulullah kan menjadi rahmat bukan hanya buat manusia tapi alam. Sekarang alam kita ini udah banyak nggak bersahabat. Kenapa? Karena memang udah rada tua. Orang kan kalau sudah tua banyak linglungnya Pak. Ingat gak dulu di televisi pertama ada acara namanya ramalan cuaca, betul? Akhirnya berganti karena dibilang katanya jadi kayak paranormal, diramal, ganti tuh acara perakiraan cuaca, betul nggak Pak? Ternyata begitu dikira-kira banyak yang meleset. Sekarang udah diganti, nggak ada lagi terserah cuaca dah. Yang namanya si Bahru, kita kan Bahru nih Pak ya, kan kita sering baca tuh Bu, ajaran dulu anak-anak kita masih bocah, mungkin kita masih kecil, inget tuh wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu ta'ala wa binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun samiun Allah basirun mutaka. Kalau di Bekasi saban bakna maghrib masih kedengaran nggak bocah baca begitu tuh? Kalau sekarang kan lain, tontonannya televisi dari habis maghrib sampai jam 12 goyang oplosan. Bener apa bener? Oh, sedih loh kita Pak, prihatin loh, bocah kita sekarang dia apalan yang namanya goyang sesar.